Masih puber nggak? Setengah tua kayaknya. Setengah tua. Mas Faiz tuh udah berkeluarga belum sih mas? Alhamdulillah belum mas. Belum 2 kali. Kok agak introvert dan apatis kayaknya dulu. Kok bisa memilih untuk melepaskan songkok ini? Nggak perlu ya? Basicnya perintis. Oh perintis. Tapi kamu menemukan founder yang tepat. Yo, betul. Sama kok. Aku yo perintis. Nah itu. Aku yo perintis. Kebetulan menemukan founder yang sangat baik lah. Sama ada stigma kalau misal Ponorogo tuh kalau nggak murah nggak laku. Iya. Dan itu stigma yang janganlah. Ekonomi kan bergerak kan. Nanti gitu. Iya, nanti jadi perkembangan ekonominya terlimit segitu aja ketika itu. Memang behavior customer ke healthy food waktu itu. Nah itu memang omset paling tinggiku malah di zaman-zaman COVID. Itu healthy food, orang jualan. Tetap mengundang kekepoan mereka lah. Iya, gitu. intinya kamu ready untuk itulah. Nah, mengundang kekepoan mereka. Nah, Ya, itu tuh. itu. Gimana caranya bikin orang tetap kepo? Terus padahal kan tes yang aku mau pilates ini. Bukan janggal, ini memang diajakin. Jadi, oke. Habis ini kita akan coba-coba. So, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Puber. Ini beda hari. Aku ganti baju, jadi beda harinya ya. Lagi puber pemuda berkarya, jangan mikir yang aneh-aneh, puber yang kayak kemarin-kemarin, bukan puber yang kasus-kasus itu, bukan. Ini puber pemuda berkarya. Hari ini ada Mas Faiz, ini juga masih muda ya, tapi masih puber nggak? Setengah tua kayaknya. Setengah tua. Mas Faiz tuh udah berkeluarga belum sih mas? Alhamdulillah belum mas. Belum 2 kali. Belum. On the way. On the way. Semoga ya mas ya. Oke, semoga. Sama siapa mas? Ada pacarnya mas. Oh ada pacarnya mas Faiz? Alhamdulillah ada mas. Faiz tuh pacarnya yang mana sih? Nanti coba Instagramnya ditampilkan ya. Oh influencer. Oh Masya Allah mas Faiz. Sekarang lagi sibuk boxing ya? Alhamdulillah sibuk semuanya masih. Oh iya. Kamu nge-gym nggak toh Is? Aku sebenarnya nge-gym, cuma karena memang ya tahu sendiri hal enak pikiran ya mas ya. Kalau ada pikiran ya kadang on, kadang off. Justru banyak pikiran tuh lagi sibuk tuh stres tuh kan. Mau pakai nge-gym biasanya makan malahan. Nah itu salah. Ajaan makan ya. Ayo. Ya, itu. Pokoknya setiap sore lah. Aku tuh setiap sore. Kadang habis maghrib gitu. Cari jam sepi mas. Sama. Lek jam-jam rawan telepon. Cara rawan telepon. Nanti kalau misalnya sore itu kan penuh tuh jim-jiman banyak cewek tuh aku malah nggak seneng kan. Gitu ya, Iya. Banyak cewek malah nggak seneng ya? Nggak seneng soalnya serba salah. Oh, iya. Oke, Mas Faiz ini kan healthy banget nih. Kita taunya si Faiz ini adalah usahanya. Oh iya, orangnya nggak sehat. Orangnya nyakitin. Dulunya iya mas, maksudnya gimana ya? Kalau aku sendiri semakin banyak bisnis yang tak jalani kok malah. Backgroundnya apa sih? Kamu awalnya? Kuliahku di informatika, jadi. Informatika sih SMA dulu, SMA kamu SMA mana? SMA 1 dulu. SMA 1. Berarti 2016 masuk. Angkatannya Rengge? 17 Bawai. Oh Bawai Rengge pas? Bawai pas. Enggak. Oh Peos. Barengannya Peos. Oh, oke. Oh berarti ki Peos terus baru kuwi Cius. Nah, ya satu angkatan nih gua. Oh, Cius satu angkatan. Eki satu angkatan. Ya. Oke. SMA 1. Terus dulu ngambil apa? Dan ada ekstrakurikuler tuh SMA 1. Aku ngambil rohis mas, kebetulan mas. Masya Allah, Gak cocok kayaknya. Gue ya, editingnya dendeng. Loh, gitu. Apa jenengnya? Solawatnya. Oke. Berarti rohis dulu. Rohis terus habis itu? Aku rohis dulu, kebetulan mas. Rohis. Kok agak introvert dan apatis kayaknya dulu. Kok bisa memilih untuk melepaskan songkok ini? Nggak perlu ya? kan kalau perempuan lepas hijab ini lepas songkok. Terus. Baru habis dari SMA 1. Ini masih SMA 1. Masih SMA 1, nggak apa-apa. Terus. Itu sih mas aku rohis dan kebetulan aku orangnya yang kayak ya udah gitu kan. Nggak nyangka loh mas. Introvert dan sebagainya. Tapi dulu
lebih ke fokus ke jualan dulu. Jadi ada cerita pas dulu aku di SMA itu kan ada namanya danusan OSIS gitu ya. Nah, mereka tak ajak kerjasama. Ini aku jualan apa? Aku bikin nasi bungkus. Itu tolong jualin ke teman-teman. Nanti keuntungannya kita bagi dua. Udah bisnis Gitu-gitu, dari ya. dulu. Aku juga kok dulu jualan kunci jawaban. Sumpah. Aku Bisnis yang bagus itu, Mas. lulus SMA itu kan aku pegang beberapa SMA tuh, SMA 2, SMA. Dapat duit berapa ya? 15 juta apa ya, tak bawa ke Jogja itu kuliah. Cocok. Happy banget. Mulia sekali ya bisnisnya. Keren, sangat mulia ya. Cuma membantu Mulia sekali. teman-teman itu kalau udah ada saya enggak lulus itu, Mas. Kan mulia Sampah menolong, masyarakat akhirnya kan gitu. menolong teman-teman. Begitu. Oke. Jadi udah mulai bisnis dari SMA. Itu dari SMP sih, Mas. Aku SMP kamu SMP mana toh? SMP 1 malah. Oh, SMP 1 juga. tuh, aku juga bawa nasi bungkus dulu, Mas. Oh. Tapi enggak yang kayak di SMA aku bisa. Bu Siti masih bikin ada nggak sistem. kamu dulu SMP? Masih. BK Siti Komaria. Iya, Siti Komaria BK masih Masya ada. Allah, ada itu dulu juga guruku itu. Pak Kamil? Pak Kamil masih. Itu wali Aku kelasku keluar, dulu. Pak Kamil 2 tahun kemudian pensiun. Oh, begitu. Pak Kamil, Pak Ibnu. Itu dulu wali Ingat ya, ingatannya kuat ya. Ingatanku kuat nek yang jangka panjang. Ah ini Mbak, aku ingatan jangka panjang tuh ingat. Kuat. Tapi kalau pendek tuh lupa. Ini mau tekan ngendi coba? Apa ya? Ini mau tekan ngendi? Anu Mas, ini kan kita di coffee shop nih, pesan dulu lah biar sambil ngopi gitu enak. Aku bosan ini. Aku mau pengen minum apa? Aku pengen kopi apa sih? Rekomendasi di sini. Siapa kamu biasanya minum apa tuh naik kesan sih? Aku biasanya sih Dirty latte? dirty latte. Dirty latte ya? Biasanya dirty latte. Dirty latte. Oke lah, Mungkin dirty ada latte oke. beberapa Yang opsi yang lain. klasik yang baru ini beansnya oke sih, Mungkin vanilla. aku nurut yang Oke. lebih tahu lah ya. Pesenin dirty latte 1. Terus cranberry soft sourdough udah pernah nyoba belum? Belum pernah. Cranberry soft sourdough-nya 2. Sama aku minta es americano lagi deh. Aku ngertinya paling cuma enak atau enggak ya Mas ya. Ya iya. Untuk mendefinisikan aku. Yo, nggak apa-apa, karena kan nggak semua orang harus tahu ini tuh kopi harus manis, asin, gurih. Tak pasrah nih Mas Satrio nih. misalnya. Aman, pokoknya percayakan Mas, pokoknya percaya sih sementara. Nah, dari SMP, SMA backgroundnya memang sudah jualan nasi ya, jualan nasi bungkus ya. Itu yang bikin siapa? Mama. Yang jualan Mama. Yang bikin aku Mama. Bawa waktu itu. Keren, tapi kalau zaman dulu kan malu ya. Malu. Maksudnya kayak Rata-rata malu Mas. malu. Tapi kalau aku selama dapat duit ya wis. Iya. Kita lakukan saja. Dulu tuh ada temanku yang kayak gitu, Ares namanya. Dia jual pulsa. Sekarang jadi dokter. Wih, Sampai sekarang kontaknya masih Ares pulsa. Ares dokter ya? Ares pulsa. Kemarin dia kesini ngechat di IG kan. Saat aku yo aku di bawah gitu. Oke. Aku turun kan. Ras, mana nomormu? Nomornya nggak ganti. Tak jam. Namanya tetap Ares pulsa ya. Untungnya nggak protes Mas. Sekarang udah jadi dokter di Jogja di Sarjito. Oh, Tarsito. Dokter di Sarjito dia. Keren itu emang dulu pinter sih. Ares ini. Pinter kaya. Nah, kalau aku basicnya perintis. Oh, perintis. Tapi kamu menemukan founder yang Itulah tepat. kata asiknya, Bu. Betul. Sama kok, aku ya perintis kok. Nah, itu. Aku ya perintis. Kebetulan menemukan founder yang sangat baik lah. Gitu. Dengan nilai-nilai yang sangat positif di dunia ini. Ketemu Masya Allah, iya. luar biasa. Akhirat, jadi aku diajarkan untuk mengejar akhirat. Gitu. Masang sokok lagi nih Mas. Oh ya, masang lagi. Songkok lagi. Sumpah kok. Oke, nah dari situ kan, terus habis itu kan kamu sekarang terkenalnya adalah orang yang berbisnis di bagian healthy lah, healthy food, healthy lifestyle. Nah kayak gitu. Awalnya tuh basicnya dari apa sih? Kamu dulu kuliah? Emang sebenarnya kalau misalnya dari segi disiplin ilmu itu nggak sinkron Mas. Iya. Informatika tuh kerjanya coding, Di mana itu? laptop gitu-gitu di ITS dulu di Surabaya. Oh, pinter.
Pinter itu. Bejo ya. Nggak kalah sama yang tadi Mbak Reno tadi, dia di Cina. Kamu, di China. ya, kamu di ITS. Lokal-lokalan ya, Mas. Ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau dari segi disiplin tadi jauh, tapi memang kalau dari segi lifestyle dulu kalau misal teman-temanku SMP tahu itu, aku gendut dulu, Mas. Oh iya toh? Gendut. Mungkin kalau bisa diedit ditampilin. Ada loh. Nanti coba fotonya kalau ada yang nyari di Facebook ketemu gitu ya. fotonya Faiz zaman Bisa kan, dulu. bisa. Ditaruh sini. Plak. Itu dulu gendut. Nah, Faiz before selaras. berangkat dari situ, Mas. Oke. Nah, tapi aku memang suka sesuatu yang punya value. Jadi kayak bisa sustain lah, ingin gitu. Nah, segi bisnismu gitu, aku pengennya adalah sesuatu yang bisa bertahan dan impactful. Betul. Makanya Itu sinkron banget sama kita sih sebenarnya, maksudnya di Sans kan juga concernku di situ tuh, kenapa kita tutup jam sekian, kenapa kita jualannya cuman full kopi aja, karena fokus di non kalori itu tadi. Betul. Oke. Itu. Oke. Makanya setelah aku lihat dia juga, semakin kesini semakin shiftingnya behaviornya itu di healthy lifestyle. Betul. Setelah COVID apalagi ya, itu setelah COVID tuh shifting behavior customer tuh sangat jauh. Betul. Sekarang tuh hiburan-hiburan malam juga udah mulai sepi. Orang mabuk-mabukan jarang. Betul, yang penuh ke tempat gym. Itu kalau sekarang di kota-kota besar, High Rocks dan sebagainya gitu-gitu kan. Tapi kok Living Group tetap ramai. Ah, itu. Wallahu alam. Walau bisa. Pinter, Mas, orang pinter. Iya. Itu emang pinter sih. Terus. Tapi memang kalau misalnya diomong dari dulu lifestyle sih enggak, karena menemukannya setelah berjalan aja gitu. Jalan aku suka dengan healthy lifestyle ini, kemudian aku coba bikin kemarin bisnis pertama tuh salad, itu mulai enjoy di situ. Karena aku suka. Oh, kamu bikin salad dulu toh? Iya, Kapan? Dulu. 2019 aku bikin salad di rumah, Mas. Salad apa? Salad 18, salad buah. Oh. Itu aku pertama di situ bikin dari rumah. Kan dulu waktu zaman-zaman tuh Instagram lagi naik-naiknya metanya Instagram waktu itu. Terus aku coba posting karena mamaku punya resep, coba tak jualin gitu kan. Instagram metanya itu upload apapun naik kan pasti. Itu orang pesan dari situ aku berangkat kumpul banyak database customer. Kumpulin modal di situ, kemudian 2020 Desember itu aku buka di Jalan Basuki Rahmat, depannya Gedung Terpadu, sebelahnya Kodim, utaranya Kodim. Itu aku buka. Itu, Salad itu. Iya. 2020. Dan itu jujur mengenalkan apa ya? Healthy food itu masih sangat sulit 6 tahun yang lalu ya. Oh itu rokok. salad ya apa tuh Mas? Gitu. Nah, itu Taunya kan salad pecel. salad maghrib namanya. Itu sulit Mas. Oke, terus Wah itu bener-bener aku kayak bawa agama baru nih, Mas. Bawa agama baru ke ya Ponorogo. khusus salad maghrib ini mau ya Iya. agama baru nih. Sulit itu Mas. Di situ. Oke. Tapi perlahan memang kita punya market sendiri akhirnya. Aku belajar bahwa walaupun di Ponorogo pasti ada marketnya. Pasti Betul. ada yang bisa kita akomodir lah marketnya Iya. seperti itu. Tapi kalau dulu sih aku nyoba juga sih, itu sama kok 2020 aku juga memperkenalkan specialty coffee ke Ponorogo kan, dulu long time. Oh, long time tuh? Iya, long time satu-satunya coffee shop yang jual beans kayak dari luar, eksotik dan lain sebagainya, dikenalin di sini dengan price segitu dan rame gitu loh, maksudnya kayak oh iya jadi ya ada Jadi ada ya marketnya gitu. pasti ya. Bener-bener Ponorogo tuh Punya taste sebenarnya Mas. punya tes, bagus, gampang masuk sebenarnya tes Wadahnya aja belum baru ada. satu wadahnya belum ada, bener. Terus habis itu ini ya apa namanya, kadang tuh denialnya sebenarnya dia suka tapi kayak denial, Iya, betul. ini nggak Ponorogo banget nih, akhirnya Nah, denial. itu. Sama ada stigma kalau misal Ponorogo tuh kalau nggak murah nggak laku. Iya, Itu. dan itu stigma yang janganlah, ekonomi kan bergerak Akhirnya kan, nanti melimitasi gitu loh. iya, nanti jadi perkembangan ekonominya terlimit segitu aja ketika itu. Makanya terus habis itu
kita harus merendah gitu ya. Ya bagus, cuman kan memang terkadang kita punya ya kita punya mimpi gitu. Kalau kita merendah terus kita kapan naiknya nyampe kapan ke ya? mimpi itu loh. Kapan Nah nyampenya? itu. Oke. Terus habis itu dari salad itu Salat itu aku berjalan 4 Berapa? tahun itu baru 5 tahun baru aku ke Healthy Kitchen Tutup? itu. Enggak, masih sampai sekarang masih gitu. Tapi masih karena aku ekspansi itu adalah hal yang kayak menurutku hal yang tanggung Susah, jawab berat. Itu ya aku masih di sini dulu. Masih enjoy lah di sini, masih enjoy. Kemudian 2025 aku coba untuk ke Healthy Kitchen itu. Healthy Kitchen 2025. Tapi home biasanya di rumah. Oh berarti itu sebelum Selaras buka ya? Sebelum kelas buka tuh aku tujuannya adalah untuk mencari orang-orang yang memang concern ke healthy lifestyle itu tadi. Siapa sih kamu punya customer ini kan? Customer yang memang loyal customer gitu? Iya, Ada Mas, beberapa? banyak. Jadi setiap customer tuh aku pasti gini, aku approach satu-satu. Jadi dulu ketika pas salat itu ya, aku chatin satu-satu Mas. Gimana ininya? Jadi benar-benar aku yang kayak bubble WA tuh Enak ya? sama customer. Aku tuh takut diomelin suaminya enak kayak gitu ya. Bahaya ya Mas. Iya, takut diomelin suaminya atau takut nanti ada yang salah sangka kan. Wah kok ini perhatian banget deh Mas Satrio ngono. Masuk threads gue bahaya. Wah, jangan orang baik-baik, anaknya udah mau 2, jangan dikasih masalah. Ya, Mau 2 ini anak saya Sampun ini. Jepang ya, Mas? Sampun nih. Kebetulan lagi, ini wis keringinan iki. Keringinan. Oke. Nah, terus habis dari buka Healthy Kitchen itu, Itu kan ada database customer. mm-mm. Dari salat juga ada. Jadi berangkat dari situlah aku berangkat, oh ada nih marketnya. Nah terus kemudian ada kepikiran ke Pilates. Berarti Pilates itu gini, aku bisa ambil poinmu ya. Kamu itu buka Pilates dengan kamu sudah pelajarin marketnya dulu nih selama 5 Betul. tahun itu. Ternyata Betul. healthy food, healthy life ini tuh di Ponorogo ada marketnya, nggak asal wah lagi rame Pilates Iya, nih, nggak Pilates itu benar. nggak sementah itu kan sementah berarti. itu, Oke, siap, keren. Nah Itu keren sih, keren. Terus. Itu bisa buka Pilates ketemu sama founder, itu gimana? Jadi aku co-founderan sama temenku itu memang kita melihat-lihat dulu di healthy lifestyle yang udah mulai naik ini. Kan kita baca data juga nih Mas. Lagi naik-naiknya sekitar 11-12% per tahun kan pertumbuhan ekonominya di bidang itu. Nah, kita lihat coba basicnya sebenarnya kita bawa dari kota besar. Misal kota besar Jakarta, Surabaya, itu kemudian pasti 2-3 tahun masuk ke second city, third city kan. Iya. Nah, tahun 2022-2023 itu Pilates lagi booming di Jakarta, Surabaya. Betul. Terus kemudian kita kepikiranlah 2025 akhir bawalah kita ke sini. Oke. Udah pernah viral di Jakarta dan sampai sekarang masih sustain. Oke, berarti kan waktunya hype di sini. Itu aku bawa dengan modal database yang udah aku bangun dari lama itu tadi. Oke, kenapa Pilates? Kenapa nggak gym? Karena gym di sini udah menjamur. Udah lumayan banyak lah. Bukan menjamur sih, lebih tepatnya udah beberapa orang yang udah punya kan gym itu di sini. Nah, aku pengen jadi orang yang kayak pionir gitu loh. Oh, gitu. Karena kan Pilates pertama kali. Betul. Sedangkan kan soalnya kan kalau kita bilang market Pilates kan niche kan. Karena Nice sekali. secara gender aja sudah langsung terpisahkan gitu. Langsung identik dengan cewek lah ya gitu. Betul, karena kan Pilates langsung, meskipun aku pengen nyobain Pilates ya, karena katanya Pilates itu kan dia memperbaiki struktur tulang. Betul. Nah, sedangkan aku merasa memang dari dulu kan aku ada osteoporosis sih. Jadi kayak Osteoporosis. osteoporosis apa namanya? Skoliosis gitu. Skoliosis, Ya, osteoporosis. tua banget kayaknya. Pengeroposan tulang dan Kayak tua banget gitu. harusnya ada skoliosis, jadi kayak agak nggak bisa tegak lah, susah untuk tegak itu susah. Nah dan pengen nyobain Pilates, tapi kan ya itu tadi karena identik dengan perempuan, terus habis itu di sini juga Pilatesnya masih belum bisa buat cowok ya. Sangat tabu lah Mas. Iya, nanti ada yang naksir lagi cowok sama aku. Orang tiba-tiba kan
Iya. Enggak, yang naksir cowok itu loh yang takut. Itu bahaya. Jadi Jim nggak ada yang naksir. Gak ada. Kayak bukan selera mereka sih. Jangan sampai. lah ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Dan kok kayak berharap. Enggak, iya saya berharap. Nah, dari Pilates itu, nah sekarang perjalanannya waktu mau buka Pilates itu, terus kan banyak kan Mas, maksudnya kan Pilates jadi pionir itu kan bener-bener nol nih, semuanya kamu belum tahu. Preferensinya juga harus cari di luar. Iya benar. Terus kayak alatnya, beli alatnya di mana, source-nya di mana, tempat yang tepat itu seperti apa, ini butuh space berapa, itu kan benar-benar detail-detail seperti itu kan. Butuh riset Mas. Oke, risetnya dari mana dulu itu dulu? Jadi sebelum buka Selaras pada saat itu, memang aku dan partnerku itu mencoba banyak studio lah. Kita coba banyak studio, kita datengin satu-satu. Oh, yang Boleh itu studionya kita didatengin? Kan ada istrinya, kemudian aku ada pacarku juga. Itu Istrinya siapa? istrinya partnerku. Oh, dia udah punya istri tuh? Udah punya istri. Nah itu mereka tak tolong cobalah apa sih yang kalian bikin nyaman, terus kalian yang kurang tuh apa, tak bawalah ke Selaras gitu. Dan itu mungkin sekitar aku riset 2-3 bulan Mas kayaknya. Sebelum buka itu lama lah, mungkin dari segi nyoba itunya hospitalnya seperti apa, sistemnya seperti apa, bahkan ruangannya seperti apa, kemudian tak koneksikan dengan Ponorogo itu punya demografinya seperti apa, itu tak koneksikan semua gitu. Oh. Memang bukanya based on data, bukan kayak Ya, riset panjang ya. ayo buka gitu. Betul. Makanya sampai sekarang pun juga sustain, membernya juga tambah banyak. Alhamdulillah, semoga tambah banyak ya, amin. Gitu. Iya. Maksudnya kan Selaras itu benar-benar yang pionir di Ponorogo, Pilates cuman satu. Karena nggak semua orang, menurutku itu bisnis yang copyable sebenarnya. Cuman ketika lu punya duit bisa lah bikin gitu kan. Betul. Nah cuman taste apa yang membedakan tempatmu dengan tempat lain itu sebenarnya apa sih gitu? Yang mau kamu tonjolkan dari si Selaras itu? Mungkin kalau aku ya, dari segi hospitality yang aku tonjolkan sangat benar-benar kayak misal member datang itu ya we are a family gitu Mas. Oh oke. Kayak datang ke rumahnya yang lain lah gitu, jadi second home. kalau misal selesai latihan aku pengennya mereka bukan capek tapi pengennya kapan ya aku datang ke sini lagi. Oke. Gitu. Jadi itu juga ada mungkin capaian yang tak lihat adalah ketika customerku itu misal keluar kota, kemudian ada yang ke Jepang, ada yang kemana, mereka tuh pulang bawa oleh-oleh ke Selaras. Oh. Buat kita. Iya. Kita bukan keluarga, kita bukan siapa-siapa loh gitu. Itu menarik sih. Itu Maksudnya kayak kita dibawain. sebenarnya masuk juga kan, misal so akrab gitu, so asik gitu kan orangnya kayak Halo kak, habis dari Sans ya? arah. Dimasukin. Yoi. Terus misal pas mau pulang, Udah selesai kak, udah nih, capek. Oh, mau ke Sans ya berarti? Itu kan boleh. boleh. Namanya SOP kayaknya. Mas. Iya, bikin SOP ya. Mau ke Selaras. Pesan jadi. masuk. Terus habis itu, nah dari si Selaras ini kan, itu kan tadi dari hospitality-nya, terus habis itu kemudian riset panjang. Nah, perjalanan selama ini yang paling struggle itu di bagian apa sih untuk Selaras itu? Kalau aku struggle itu adalah di waktu memang risetnya sih Mas. Struggle itu bukan struggle di riset, mengumpulkan data kemudian melawan skeptisnya orang-orang Ponorogo itu loh. Iya. Itu karena memang beberapa senior juga Skeptisnya emang bangke sih. luar biasa. Nggak ada marketnya, kemudian terlalu mahal apa dan sebagainya. Gitu-gitu sih itu yang Mulut-mulut orang yang merendahkan itu. iya, itu kan kayak ke mental juga pasti tetap ada ininya dong Mas. Gitu kan. Jadi kita antara dua nih, ambis untuk menunjukkan Iya. kalau ini tuh works nih gitu. Data yang tak bawa itu kan sebenarnya aku udah untuk meyakinkan diriku sendiri ya, tapi kan ada omongan-omongan orang yang di sini juga kayak nggak laku nih gitu. Sebenarnya itu ada pasti. Nah itu agak mengganggu lah. Iya, betul. Dan apa ya? Ada mungkin beberapa yang kayak denial, apa sih ini mahal doang. Padahal dia ngerasakan
ada sesuatu yang mungkin perubahan setelah beberapa sesi, tapi mereka denial aja Itu yang gitu sulit. kayak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kayaknya mungkin belum ada lah ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai lah. Itu tuh maksudnya ketika hasilnya dari situ itu benar-benar dirasakan. Nah, itu kan ya itu tadi. Nah, itu akan memberikan kepuasan lah untuk pelanggannya kan gitu kan. Kalau kita ngomongin customer satisfying ya Betul. kayaknya goalnya udah ke sana deh. Customer centris memang Ya, kita sendiri. betul. Terus trainer kan Pilates ada ini tuh. Oh iya benar, itu salah satu struggle juga sih sebenarnya. Iya, Mas. Itu, waktu itu kita kan nyari figur di produk itu agak sulit memang pada saat itu. Jadi aku punya kualifikasi tersendiri, kemudian di sini juga belum ada, dan terus aku lihat kenapa sih kok nggak ada gitu kan. Oh ternyata harganya luar biasa gitu kan. Makanya di sini jarang yang, bahkan nggak ada yang punya pada saat itu. Nah, aku cari figur yang memang bisa benar-benar aku berangkatkan untuk sekolah Pilates itu, Mas. Itu salah satu struggle paling. Berarti kamu sekolahin itu? Iya, aku sekolahin berangkat ke Jakarta waktu itu. Kontrak berapa lama itu kalau di sekolahin gitu? Aku kontrak 3 tahun. Oh, 3 tahun dia nggak boleh ngelatih di mana-mana ya? Iya, betul. Kita Nanti tak kasih tahu kamu kalau dia ngelatih di mana ketahuan. siap. Jadi cepu. Jadi cepu. Melatih awakmu nih, Muhammad. Bojoku kan, maksudmu bojoku Ya, kan, ya, bojoku itu. kan, iya, Cowoknya. iya makanya. Ya oke, soalnya ya itu sih, jarang, soalnya orang-orang sini tuh untuk, ya nggak orang-orang sini sih, maksudnya yang kita hadapin saat ini adalah komitmen. Nah lanjut terus, di sekolahin, Di sekolahin kemudian ya apa namanya? Yang sulit adalah ketika setelah itu kan dia selesai nih, selesai sekolah, terus kita masih set standar lagi dari yang kita sudah dapat ilmunya di beberapa studio itu, kita masih set standar lagi, seperti ini cara kamu ngajar, detailnya seperti ini, kamu harus ucapkan seperti ini dan sebagainya. Itu pendekatannya iya, diatur pendekatannya. lagi. Betul, itu lebih singkat itu. Iya, Itu pendekatannya pendekatan lebih diatur pendekatannya diatur lagi. Karena sebagai trainer, as a coffee trainer juga ya, banyak coffee trainer di luar sana tuh banyak banget. Cuman beda pendekatan. Gimana cara kita menyampaikan materinya itu sama prakteknya, itu beda-beda pendekatannya. Ada yang lebih keras, ada yang santai, ada yang teoritis banget, ada yang dengan bahasa-bahasa yang mungkin sulit dipahami, gitu-gitu. Nah, itu yang membedakan trainer satu dan yang lain. Tapi cuman punya satu. Apanya? Cuman punya satu. Sekarang 2. Satunya siapa? Ada, jadi ada yang pertama Coach Fai, yang kedua Coach Sony. Itu yang pertama itu reformer Pilates, yang kedua itu mat Pilates sama yoga. Oh, yang satunya yang yoga. Yoga semua. Tapi nanti abis ini udah ada, memang dia udah ada reformer certification, tapi masih istilahnya masih butuh untuk Ya apa lagi? nantilah istriku nek habis lahiran tak suruh Nah, pilas tank. Pilastek. Minumnya datang. Alhamdulillah. Haus Mas. Iya, haus ini. Makasih Ci. Tadi ada ini ya. Makanannya belum ya Ci ya? Itu dirtinya Mas Pais. Ini aku. Dirti latihnya Sans. Wah. Salah satu favorit ini, Mas. Iya ya. Aku juga ya seneng sih. Pilatenya favorit. Oke, makasih Ci. Tidak pernah salah. Nggak pernah salah ya. Itu cobain dulu itu yang itu tuh. Yang apa ini? Ini. Itu cranberry Ini. sourdough cheese. Yes, piye lek aku ngomong. Sambil dipresentasikan Mas mungkin Mas. Apa ini Mas? Jadi itu tuh base-nya adalah sourdough tapi dibikin soft. Jadi tetap pakai susu. Ya, ini full kalori juga sama aja. Gak apa-apa Mas. Aku cinta kalori. Tapi enak. Aku nggak bisnis healthy lifestyle kayaknya jadi diabetes. Iya. Obes kayaknya. Jadi cranberry dan keju, kejunya di dalam. Boleh, boleh. Ya, dia teksturnya moist lah, soft di dalam gitu. Aku penasaran. Lapar penasaran? Lapar sih. Penasaran dong yang heran di aku. Kalau tak anarkis ya? Ini memang harusnya kan di tuh. Ini dalamnya cheese
cheese-nya tuh kering. Seratnya tuh loh. Mantul. Tapi enak sih mas. Dulu tuh aku kalau mau nyari ini harus ke Bandung. Bandung. Ada namanya roti macang. Nggak temanku, rame banget. Ribuan lah dia jual. 1.000. Ribuan dia ribuan. jual per hari itu ribuan piece. Nah, aku harus ke Bandung kan. Akhirnya aku tanya-tanya ini apa, cara bikinnya gimana. Tapi enak sih. Aku cobain di sini. Oke kan? Ini menu baru. Enggak, udah lama. Cuma mengalami proses R&D, trial and error berkali-kali. Kayak mending pakai tangan ya mas ya. Lebih enak ya. Orang pakai tangan. Cheese-nya itu loh. Iya. Enak. Wah ini loh, seratnya, masya Allah. Mah mukbang ya. 10/10. Tadi Mbak Renu nyobain yang salt bread. Gimana Mbak Renu salt breadnya? Oke nggak? Oke. Itu aku pakai Elvir butternya. Sebelumnya pakai Angkor. Wangi. Wangi banget ya. Ini kalau bikin event yoga refreshment-nya ini kayaknya enak. Oke lah ya. Ya, Oke guys. ke atas ya. Hmm? Boleh. Kita pop up yang kemarin dulu. Boleh. Gas. Bulan depan mas ya. Pop up ke sana. Manusan, kita bawa Oke. mesin apa segala macam. Boleh. Keren itu. Di Selaras aja berarti. Nggak usah di indoornya, di ordernya. Di ordernya. Mending indoornya masih luas. Oh indoor oke lah. Tapi luas. Tapi harus cewek ya? Nggak harus kalau tapi memang kita Ya coba baristanya ini. cewek lah, nanti takutnya risih. Tapi ada kan mas barista ceweknya di sini ada kan? Ada. Nah aku ini loh, pandanganku nggak bisa tak jaga. itu. Gini terus. Nggak usah gitulah kalau lagi di event kopi tuh sama Rehan ngobrol, Screening. Susah nggak enak aku kadang ngobrol sama orang di ini tuh. Terus yang menarik itu kan di sini gini, makin besar bisnis itu kan makin problem ya dengan segala macam kemungkinan yang tadi ya banyak black campaign lah kalau kita Betul. bisa bilang. Nah itu ngelihat perjalanannya Kak Faiz nih, problem apa yang justru jadi titik balik akhirnya bisnis ini bisa sampai door gitu. Sampai sekarang lah aku nggak bisa bilang door, mungkin ini masih belum titik puncaknya ya. Betul. Bahkan kayak Sans juga ini masih belum titik puncaknya karena kita sama-sama baru buka. Betul. Nah, tapi apa sih problem apa yang ditemukan dan itu akhirnya menemukan solusi, merasa menemukan solusi yang tepat dan itu menjadi. Oke. Mungkin kita breakdown per ininya mas ya. Mungkin dari salad dulu ya. Iya, dari salad itu dulu. waktu kan COVID ya. Kan buka 2020. Kemudian 2021 itu kan mulai spread COVID di sini kan. Betul. Nah itu kebanyakan bisnis UMKM kan pasti close semua mereka. Karena memang nggak boleh buka, bukan Betul. close ya. Nah itu akhirnya karena aku udah terlanjur buka toko dan baru jalan beberapa bulan, itu apa ya kunjungan ke store itu benar-benar kayak hilang gitu. Iya. Nah terus kemudian gimana ya, misal udah buka toko, udah modal udah keluar dan sebagainya, karyawan masih harus bayar. Ya wes aku putar otak dan sebagainya, aku shifting lah ke online food delivery. Iya. Pada saat itu kan masih zaman-zamannya Grab, Gojek, Betul. itu masih boleh lah mereka Iya. untuk beberapa beroperasi. Nah disitulah dari problem itu aku coba belajar, ternyata malah di zaman COVID itu omsetku paling tinggi mas. Karena order delivery itu tadi. Dan ya. memang behavior customer ke healthy food waktu itu. Nah itu memang omset paling tinggiku malah di zaman-zaman COVID. Itu healthy food, orang jualan jamu itu kenceng banget dulu. Nah di zaman itu ketika orang bilang COVID itu susah, itu malah aku merasakan sebaliknya. Ya, new era lah. Sebenarnya COVID itu tuh new era lah. Betul. Aku struggle-nya 2-3 bulan pertama itu benar-benar kayak minus bayar karyawan dan sebagainya. Tapi begitu aku coba, apa ya yang bisa tak twist gitu loh. Setelah itu malah itu sangat luar biasa dan sampai sekarang mereka juga jadi customer yang loyal malah. Itu dari salad sendiri. Kalau dari
Healthy Kitchen kayaknya Ya karena dengan delivery kamu juga kok CRM pasti Iya, berjalan, pasti berjalan, kontak-kontakan betul, dan lain betul. sebagainya. Itu. Ya. Terus. Nah, terus kalau ke yang di Healthy Kitchen ini yang paling sulit adalah karena berhubungan dengan catering ya Mas ya. Jadi quality control satu, yang kedua adalah kita harus benar-benar time sensitive. Jadi orang kan makan siang itu jam 12 nih. Kalau kita geser dikit jamnya, itu pasti kita telat delivery-nya. Iya, dan gitu. mirip sama kayak buka puasa. Nah, kayak gitu-gitu. Itu. Nah, problemnya di situ. Kemudian aku menemukan ya wis tambah manpower dan sebagainya, itu basic lah kalau yang itu. Kalau yang Pilates mungkin tadi udah tak ceritain beberapa yang di awal tadi ya. Problemnya memang dari sekolah, kemudian dari riset dan lain sebagainya, kemudian dari skeptisnya orang-orang. Itu problemnya itu sih kalau yang itu cuman sebatas itu aja ya problemnya di Pilates itu ya. Sejauh ini itu tak Mas. Bermasalahnya sama market. Bermasalahnya sama market, bukan sama intern lah intinya gitu. Ya. Nah itu, begitu. Karena masih seumur jagung juga lah ya kalau yang Pilates masih 3 bulan. Karena beneran bisnis yang baru. Orang juga mau buka yang sama juga masih maju mundur kayak padel kayak udah mau buka ini. Iya. Padel mau buka. Belum terus lihat infonya sih. Gym juga, gym tuh akan ada buka gym baru juga sih di dekat situ. Di ini. Iya, yang Cari Indah. ruko-ruko. Oke. Kok Bangun Sari Indah? Bangun Sari Indah apa? Yang kan jalan baru itu, terus ke timur. Perumahan itu kan? Iya, perumahan itu yang Bangun Sari Indah namanya, bukan? Oh, itu perumahan Bangun Sari Indah. Iya. Iya, itu. Lagi mau ada baru gym mau buka di situ juga. Gym-gyman juga sekarang lagi rame ya. Bener. Orang-orang pada shifting ke healthy food, makanya healthy lifestyle. Ya kita mencoba bertahan di specialty coffee inilah untuk ya itu tapi tadi. Tapi kopi kayaknya nggak pernah mati sih Mas. Kalau kopi loh ya. Kopi nggak pernah mati untuk lifestyle-nya kan. Tapi kan untuk produknya itu yang akan silih berganti lah. Kalau untuk lifestyle kopinya sih nggak mati. Bisnis kopi itu aman-aman aja. Bahkan sampai 20-40 tahun ke depan. Pasti butuh. Outputnya itu loh yang berubah-berubah. Itu. Kayak Kopiko itu kan gantinya ngopi ya. Nah, keren itu tagline permen itu. Itu cuma Kopiko yang punya kalau itu Mas. Gantinya ngopi ya, itu keren itu. Sampai sekarang ini. Tagline-nya keren. Nah, dari situ. Itu kalau kita ngomongin bisnis F&B kan. Tapi kalau healthy lifestyle ini gimana caranya orang-orang, ini pertanyaan nih dari aku sendiri nih, pribadi nih, penasaran. Gimana caranya kamu nge-keep orang-orang untuk konsisten? Karena kalau kita ngomongin healthy lifestyle itu, kita kan berhubungan sama kedisiplinan. Iya, benar. Yang harus dipaksa. Dalam hidup kan, apa aja sih yang bisa kita paksa itu kan yang pertama, ibadah. Itu memang harus dipaksa. Betul. Karena kewajiban. Terus diri kita sendiri, disiplin. Nah, kebanyakan orang healthy lifestyle ini kan karena FOMO. Betul. Gimana cara nge-keep mereka konsisten itu tuh kamu ada ini nggak sih? Ada gambaran nggak sih? Atau malah udah ada caranya nih? Oke, kalau dari aku sendiri aku build community Mas. Jadi kayak kita punya grup sendiri, kemudian kayak ngajak temen gitu, jadi nggak males. Jadi kalau kita sendiri kan kadang mau berangkat tuh males ya, konsistennya juga males. Tapi kalau kita ada temen kayak ayo berangkat gitu kan, mungkin ada sungkannya, ada apanya dan sebagainya kan. Nah itu kebanyakan dari mereka adalah ngajak teman-temannya juga gitu. Oh gitu. Tapi community gitu nggak riskan? Gimana? Nggak riskan. Riskannya gini, kalau as a community sama coffee shop tuh dulu juga ada pasar komunal yang melibatkan community. Yang tapi begitu ada salah satu atau perpecahan di dalam community itu terus jadi hilang semua gitu loh. Nah itu mereka itu komunitasnya adalah kecil-kecil Mas. Jadi kayak misal satu ini kan 4 orang nih. Yang mereka ya itu aja. Oh, satu gitu. Grupnya 4 orang. Jadi mungkin ada cuma 2 orang kita berangkat bareng dan sebagainya gitu-gitu. Bukan yang kayak community big itu enggak. Jadi yang kecil-kecil terus kemudian kita coba untuk deliver konten-konten yang kayak di WA, di apa, untuk pentingnya sih seperti apa, kita deliver manfaatnya ke kaliannya, bukan kayak kita mau jual kelas tuh enggak, tapi manfaatnya ke kalian tuh apa. Jadi mereka lebih kayak
oh iya ya gitu loh. Karena kalau misalnya di marketku orang-orang menengah ke atas dan sebagainya itu mikirnya bukan kayak ya udah gimana ya. Intinya aku pengen hidup sehat dan hidup panjang menikmati apa yang aku punya. Oh. Itu. Mereka udah nggak mikir kerja tetap mikir kerjaan, cuma ada beberapa orang yang kayak udah selesai sama hidupnya, financial freedom dan sebagainya. Itu mereka yang penting hidup panjang. Ya. Itu mereka konsisten kira-kira itu. Nggak penyakitan lah ya. Betul. Nah, customermu lebih suka nonton atau baca? Kalau customer gue lebih suka nonton. Oh, berarti yang kamu share video. Betul. Oke. Platform yang dipakai cuma Platform WhatsApp aja. Instagram. Kalau yang lebih direct yang kayak kita biasanya interaksi itu WhatsApp gitu-gitu sama Iya. TikTok sih paling. Tapi yang paling kita sering interaksi sih interaksi secara langsung sih. Adminnya oke juga ya? Maksudnya kayak bener-bener Iya, itu kita benar-benar kita training admin itu hampir 2 bulan 2 bulan training admin. hanya untuk admin aja. Iya, menarik ya. Maksudnya adminnya tuh bener-bener. Karena adminnya pacarku sendiri juga sih Mas. Oh, alah pantes. Lah nek adminnya orang lain kayaknya ya mager deh. Males ya. Iya deh. Soalnya gitu, kalau setauku balesin orang sampai ini tuh harus punya sense of Nah, itu kayak sense of belonging-nya ya. itu Sense of loh. belonging-nya yang lumayan gitu. Sense of belonging-nya tuh butuh besar banget gitu kalau mau, kan orang WA random aja kan Random, waktunya. random Nah, pasti. biasanya kalau admin-admin yang kita punya kan paling ya Ya paling ya cuek jam atau kerja, apa. udah Tenggo, nggak tenggo. jam kerja ya Tenggo, wes ya. nggak dibalesin gitu. Gitu. Ya memang kalau dari segi admin juga aku berterima kasih sama admin-adminku, memang mereka dedikasinya luar biasa sih. Iya sih, itu Dari sih. hati kerjanya memang. Ya itu susah banget. Itu. Tapi balik lagi, kita emang harus build sistemnya itu sih. Emang akhirnya nggak bisa terus-terusan ketergantungan sama manusia, karena untuk sistem gini deh, kalau manusia kan pasti punya mood ya. Nah itu bahasanya akan berbeda-beda ketika moodnya berbeda-beda kan. Betul. Nah ya robot aja lah. Itu yang coba aku kontrol di admin-adminku Mas. Jadi ketika apapun yang kalian alami, cerita, tapi di depan customer jangan. Jangan kamu tunjukin nih bad moodmu, jangan. Tapi setelah itu cerita ke kita nggak masalah. Oh. Gitu. Cerita nanti ke customer ternyata gibah. Nah, jangan customer pokoknya. Senyum. Adminnya gibahin customer lain ke customer. Bahaya sih. Tuh ngeselin gitu. Aku pengen tahu, kamu punya target nggak sih goalnya? Maksudnya targetnya di Selaras Fit ini seberapa? Target apa nih? Ya target As a number atau? as a number lah, as a number itu. Kalau number sih Mungkin kalau nggak mau ngomong gini aja, bagaimana gitu. Kasih tahu aku sini. banyak lah pokoknya Mas ya, Ya. targetnya. Ini. Pengennya ya sebanyak mungkin lah. As a number Setahun lah, setahun as a number. nggak ini lah, jangan disebut lah. Ya nggak usah disebut gini. Pengennya kalau misalnya dari segi toko ya atau segi outlet, segi studio, aku pengennya setahun sih pengen bisa 2 atau 3 baru sih Mas. Tapi kalau segi number kayaknya ntar di belakang aja lah ya. Toko, jumlah tokonya. Jumlah iya, Jumlah tokonya 2 atau 3. Per tahun pengennya tuh nambah sekitar 2 atau 3 lah per Oh, tahun gitu. Tapi ya memang ini angan-angan aja lah. Kan bermimpi boleh. Oke sih. Tapi kalau dari angkanya nih sekarang udah berapa persen lah? Kan kita nggak tahu nih angkanya. Tapi Kalau menurutmu dari ini udah angka berapa persen sih- dari targetmu? Angka sih masih 10% maybe masih jauh lah Mas. 10% Kita perjalanan ya. kita masih jauh, sangat jauh. Oh iya iya. Masih akan ada sejuta cerita lagi dari Selaras. Iya iya iya. Ini udah jalan berapa bulan sih? 3 bulan. Oh 3 bulan. Oh baru 3 bulan. Baru ini 3 ya? bulan. Baru 3 bulan. Tapi ini. masih sangat jauh lah gitu. Masih honeymoon lah kita. Masih bilang. honeymoon betul. Honeymoonnya bisnis ya. Betul. Kamu punya strategi apa kira-kira untuk nyampe ke target itu? Kalau- Nah ini kan honeymoon, jadi di bisnis kan ada honeymoon, Ada fasenya. terus habis itu nanti dia turun, terus naik lagi dan stabil. Iya, betul. Nah di fase pas dia setelah honeymoon ini nih landainya itu tuh, misalnya kamu udah bisa ini nggak sih? Maksudnya udah bisa ngelihat
ini ramenya pas season apa? Sudah. Ramenya pas season apa? Nah, pas low seasonnya itu tuh Oke. apa yang akan kamu gunakan? Oke. Nah, dari pengalaman sebelumnya kan aku pernah jadi kayak PT boxing di gym kan. dan Oh, sebagainya. iya. Jadi aku mengerti season-season di gym tuh ramenya seperti apa, kemudian bulan-bulan apa. Kayak contoh misal bulan November Desember itu gym pasti sepi. Tempat fitness itu pasti sepi. Kenapa? Karena itu akhir tahun dan mereka lebih pilih untuk liburan. Nah, nanti mungkin rame-ramenya di Januari Februari sampai karena udah rusak tuh badannya tuh New Year habis New Me liburan. lah, resolusi baru lah, Ya, 2026 kurus misal gitu. Nah, itu baru ramai seperti itu. Nah, nanti untuk memang kita harus menghadapi sih Mas. Maksudnya pasti ada fase kalau fitness tuh pasti ada ininya turunnya dikit untuk tergantung seasonnya. Ya. Tapi memang pasti ada orang-orang yang masih stay dan sebagainya. Itu memang ya kita pertahankan itu dulu aja gitu. Kalau misal nanti untuk fase yang globalnya turun itu pasti kita tetap akan ada memikirkan strategi lain, activation dan lain sebagainya, offline online pasti ada sih. Iya. Gitu. Berarti akhirnya ya harus disiapkan lah Betul. ya kayak begitu Yang tuh. penting tetap mengundang kekepoan mereka lah. Iya, gitu. intinya kamu ready untuk itulah. Nah, mengundang kekepoan mereka. Nah, Ya, itu tuh itu. gimana caranya bikin orang tetap kepo terus padahal kan mungkin ada yang udah pernah ke sana atau kadang boring lah gitu-gitu aja. Ya contoh misal mungkin kalau di coffee shop atau apa, kemudian nanti ada renov apa, kemudian ada event apa, itu mungkin yang kayak apa ya gitu, atau teaser apa, yang gitu-gitu sih Mas, kayak mungkin renov, mungkin apa yang kita bisa lakukan untuk hal baru lah. Mungkin kalau misal dari aku sendiri pasti ada major improvement di 6 bulan sekali biasanya seperti itu kalau aku ya. Oke. Karena orang pasti udah mulai bosen. Pasti Mas, ukuran berapa bulan itu pasti orang bosen kok. Iya, contoh misal hair dryer mau tak ganti Dyson misal gitu kan. Iya. Jadi kayak orang datang karena Dysonnya mungkin gitu-gitulah ya. Sesimpel itulah. Simpel Maksudnya itu kan mungkin itu analoginya. kan itu juga sesuatu kadang kan orang-orang yang ngelihat detail itu kan kadang detail itu ngasih pengaruh yang gede gitu. Betul. Detail kecil itu ngasih pengaruh yang gede. Ini aku juga lagi nyariin apa ya detail kecil gitu. yang ada di sini yang bisa ngasih pengaruh gede itu kira-kira aku mau ngasih apa ya, ganti apa ya gitu. Itu kayaknya pikiran kita setiap malam kayaknya. Iya. Makanya kan business owner. kapan ya ngasih ini? Oke, kepikiran nanti dikasih ini bulan kesekian pas hari hanya lupa. Iya, itu. Kayak butuh PA kayaknya. Kalau visi misinya sendiri apa sih? Kalau Si visinya Selaras memang itu? kalau aku sendiri memang untuk Selaras itu impactful ke banyak orang. Jadi aku pengen Selaras itu jadi tempat kecil untuk mereka selalu sehat dan selalu bahagia. Oh, oke. Itu. Jadi sehat doang nggak cukup lah, bahagia Sama juga bahagia. harus. Gitu. Yang sakit-sakit hati ya semoga. Nah, semoga sembuh. bisa kayak relief lah sedikit di sana. Jalan ke sana merasakan sebagai kayak kan wanita butuh validasi, butuh merasa cantik. Aku pengen menyediakan tempat itu untuk mereka. Aku ada campaign deh, Bu. Kayak yang baru buat kamu. Boleh, ayo. Aku baru kepikiran nih. Apa tuh? Kayaknya menarik nih kalau kamu lakuin. Rame, sumpah. Contoh apa ini? Atau di belakang aja? Atau nanti sekarang boleh nggak apa-apa disebut? Ya nggak apa-apa nanti kalau Oke. memang nggak boleh dikasih Di-cut tahu ya. kan di-cut aja. Kan ada yang kasus baru tuh. Ratego mesti bebas, cut mesti. Tapi viral pasti. Wah, tapi itu akan works banget pasti, aku yakin. Aku yakin works banget karena Oke. Nah, ini pertanyaan Mas. Banyak founder itu merasa bisnis nggak akan jalan kalau mereka nggak ikut turun tangan setiap hari. Iya. Jadi maksudnya nggak ke sana terus. Nah, apakah dirimu juga merasa seperti itu? Pertamanya iya, Mas. Oke. Iya, Terus? itu apa namanya dari saat pun aku perjalanan membangun bisnis itu memang dulu pertama banget merasa kayak ini kalau misal bukan aku kayaknya nggak bakal Oh, jadi gini oke, gitu loh. oke.
Tapi semakin kesini semakin kayak capek gitu loh. Iyalah. Jadi Kita harus jadi Superman, coy. jadi ini PNS, pokoknya Ya. non-stop ya. Itu. Superman Nah, jatuhnya. tapi kalau misal di early stage of business, aku pasti turun langsung sendiri sampai beberapa bulan. Misal kayak sekarang ini di Selaras, tetap aku di sana ngontrol dan sebagainya. Tapi kalau yang salad udah kayak ya udah Lepas lah. sesuai dengan Iya. sistem yang telah aku buat gitu kan. Yang udah aku buat seperti apa ya itu yang dijalanin. Tapi memang di belakang itu pasti tetap ada telepon, ada kayak menentukan arahnya kemana sih. Tapi kalau misalnya secara operasional udah lepas gitu. Jadi pengen aku tuh membangun sistem yang kayak aku tinggal menentukan arah bisnisku kemana. Jadi Iya. yang menjalankan yang sesuai dengan yang marketing, kemudian yang admin, coach gitu. Kalau yang sekarang gitu. Sistem lah yang Sistem, kita sistem, akhirnya kan betul. sistem. Ya memang kita harus sebagai business owner atau founder ya memang harus bikin sistem. Cuman akhirnya tetap harus ada fungsi controlling di situ. Betul. Makanya kita butuh manajer kan. Betul. Tapi ya itu tadi, mungkin kita harus siapin budget berapa gitu setahun untuk manajer. Nah, itu- Oke lah. Kebetulan di Selaras juga ada manajer, jadi kayak ya udah. Oh, gitu. udah ada? Udah ada manajer. Siapa? Yang orang Jakarta? Yang orang Jakarta kemarin itu Mas iya, Fahmi namanya iya, itu juga benar. apa namanya Oke ngebantu lah, banget ya, ngebantu banget oke jujur. lah, maksudnya berarti Selaras sudah oke lah. Sosial media siapa yang pegang? Sosial media dipegang sendiri. Dipegang sendiri. Itu udah ada tim, anak-anak, iya. ada timnya sendiri. Anak-anak dipegang anak-anak. Oke juga tuh. Oke. Selaras oke lah. Ini terakhir ya. Kita mau minta nih pendapatnya Mas Faiz sama kata-kata nih buat teman-teman yang ada di Ponorogo dan sekitarnya, anak-anak muda nih. Untuk memulai sebuah bisnis apapun itu. Apa aja yang harus disiapkan itu selain duit? Oke. Kalau nggak punya duit piye gitu. Kebanyakan anak-anak muda mikirnya bisnis itu is all about money at first ya. Jadi kalau menurut aku tidak semua hal tentang duit, tapi kamu punya skill, kamu punya relasi itu yang bisa jadi leverage buat anak-anak muda. Entah nanti ketemu partner yang punya capitalnya, kamu punya skillnya, kan bisa kolaborasi. Jadi tidak harus capital duluan, tidak harus modal duluan, tidak harus duit duluan, tapi pertajam skill, pertajam networking dan lain sebagainya, biar bisa untuk dapat capitalnya setelah itu, dapat modal, dapat uangnya setelah itu pun bisa seperti itu gitu. Karena memang aku pun berjalan dari nol minus malah kadang kalau bisa dibilang gitu. Itu sih mungkin jangan kayak modal tuh harus selalu duit. Modal juga pendidikan pun modal, kemudian relasi itu modal, itu sih. Oke. Jadi ibarat mau minta rezeki sama Allah ya harus disiapin dulu Iya, tempatnya. Ini loh ya Allah. Jadi Nanti memang tinggal apa ya? Luck itu adalah kesempatan ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan, itu namanya luck. ya kesempatan bertemu dengan kemampuan itu namanya luck. Ya, opportunity meet the strength. Yes. Good, itu strategi marketing itu SWOT itu emang strategi itu harus opportunity Gitu. ketemu sama strength. Terima kasih Mas Thank you, Mas. Faiz Terima kasih kehadirannya waktunya. hari ini. Makasih waktunya. Dia sibuk lah habis ini mau langsung acara loh. Ini udah jam 3 kurang 15 nih Mas. Aman aja, Mas. Nggak usah ngebut-ngebut ya Mas, Iya, santai tenang, Mas. aja. Itu dihabisin dulu. Siap. Oke, kita closing dulu. Oke, hari ini sama Selaras Fit nanti kita akan kita mau pilates, yang aku mau pilates ini, bukan janggal, ini memang diajakin. Jadi, oke, habis ini kita akan coba-cobain pilates ya. Nanti Boleh, kapan-kapan ya boleh, kita boleh, coba boleh, ya. boleh. Nah, aku ada osteoporosis. Atau enggak kalau misal mau company pilates boleh sans ke ini yoga bareng misal satu company boleh. Oh, bisa ya. Ayo. Aku nggak ngebayangin anak-anak produksi sih. Oke, segitu aja dari kami. Bubar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.